Taiwan itu harus ekstra minum vitamin, jaga kesehatan kita. Jangan sampai kita itu sakit, teman-temannya. Jangan sampai kita sakit, karena kalau kita sakit ya kita ya biaya ditanggung sendiri, karena udah ada tertera di kontrak kita kalau kita sakit biaya sendiri gitu. Majikan cuma ngasih makan doang. Hai, jumpa lagi bersama Laras Wendy di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan baju yang sama, kerudung yang sama, cerita yang berbeda ya teman-teman ya. Nah, kali ini Laras mau cerita perbedaan kerja di Timur Tengah sama di Asia ya teman-teman ya. Tapi sebelum kalian melanjutkan nonton videonya Laras tentang cerita, pekerjaan, perbedaan, dan majikan tuh seperti apa sih di Asia sama di Timur Tengah ya. Karena Laras dulu ini menceritakan Laras pribadi ya, bukan menceritakan orang lain atau siapa. Dan ini menceritakan pribadi, pengalaman pribadi ya. Oke teman-teman, sebelum kalian lanjutkan nonton videonya Laras Wendy, yang belum subscribe di channelnya Laras, silahkan di subscribe dulu di sini, di sini, di sini, di sini. 1, 2, 3. Terima kasih teman-temanku yang selalu setia di channelnya Laras Wendy. Jangan lupa di like, di komen, and di share ya teman-teman. Kalau channelnya Laras ini bermanfaat buat teman-teman yang sama seperti Laras yang mengalami pekerjaan di Timur Tengah ataupun di Taiwan. Terima kasih, selamat menonton, enjoy. Seperti biasa, Laras ngobrol sambil masak ya teman-teman ya. Ngobrolnya sambil masak, sambil potong-potong sayur karena ceritanya masih di dapur. Nah, Laras mau cerita pengalamannya Laras kerja di Timur Tengah dan kerja di Taiwan ya. Sekarang Laras berada di Taiwan, udah jalan 4 tahun di Taiwan dan belum mudik. Waktu dulu di Timur Tengah, tepatnya di Bahrain, cuma 2 tahun karena ya nggak kuat kerja di sana. Nah, perbedaannya apa sih kerja di Timur Tengah sama kerja di Asia? Perbedaannya kalau di Asia itu nggak ada karpet. Karpet yang di lantai di sini tuh rata-rata pakai keramik seperti ini ya. Pakai keramik, pakai lantai biasa. Kalau di kampung perkampungan itu ya lantai-lantai biasa ya teman-teman ya, kayak nggak bisa diepel gitu kan kalau di perkampungan Taiwan, jadi nggak ada karpet. Kalau di sana, kalau di Timur Tengah itu rata-rata pakai karpet ya teman-teman, dan di sana itu harus dicuci karpetnya, apalagi kalau rumahnya itu besar ya. Karpet semuanya karpet, cuman bagian luar aja yang pakai keramik ya. Tapi nggak tahu, mungkin sekarang udah pada mulai pakai keramik kali ya. Tapi zaman-zaman dulu waktu tahun 2003 itu semuanya rata-rata pakai karpet ya. Nama karpet itu di sana namanya Julia. Laras masih inget banget itu namanya. Karena itu hampir tiap bulan itu dicuci teman-teman, dicuci. Apalagi Laras ngurusin rumah 3 ya Allah, capeknya ini nih, tangan-tangan ini nih sampai pecah-pecah kalau udah ngurusin karpet. Tangannya udah pada pecah-pecah. Wah, pokoknya itu kerja keras banget di sana itu ya, sampai tangan Laras tuh sampai gede-gede kayak gini. Mungkin karena dari kecil udah kerja keras, terus nyikat WC, nyikat karpet, semuanya itu hitungannya hampir tiap minggu ya, karena ngurusin rumah 3 kan. Jadi dari sini 1 minggu nyikat karpet di rumah A, 1 minggu lagi nyikat karpet di rumah B, 1 minggu lagi nyikat karpet di rumah C. Capek ya teman-teman. Tapi kalau di Taiwan itu nggak begitu capek kerjanya, nggak ada karpet. Kalau tembok sama teman-teman, kalau tembok kita lap-lap juga sama. Kalau di dulu ya, pengalaman Laras dulu di Timur Tengah itu tembok itu nggak boleh ada pen atau pensil atau apapun yang nempel di tembok, itu harus bener-bener bersih, celing gitu ya, harus celing gitu kan. Jadi harus celing banget gitu. Nah, jadi
lebih capek kerja di Timur Tengah dibandingkan kerja di Asia. Kalau ngebandingin kerjanya lebih capek di sana. Kalau di sini juga sama, kayak Laras tuh ngangkatin apa namanya, jendela juga sama. Di sini juga ada ngangkat jendela, ada lap-lap tembok-tembok juga. Tapi kalau nyuci apa namanya lantai satu-satu enggak ya, cuman pel-pel aja ya ada gitu. Kalau pel-pel ada, tapi kalau nyikat nggak ada ya, nyikat karpet itu karena di Asia nggak ada yang pakai karpet. Bedanya ya itu aja. Nah, kalau majikan enaknya di sana. Kalau di sana itu kebutuhan kita ya. Kalau Laras pribadi ya, kebutuhan aku tuh di sana dipenuhi. Segala macam dipenuhi gitu kalau di sana gitu. Gajinya kecil tapi dipenuhi, kayak cemilan kita gitu kan, cemilan kita juga dipenuhi, makanan kita juga dipenuhi gitu kan. Kayak kebutuhan sabun, sampo, sama apa namanya, Rexona kayak gitu ya, apa sih namanya itu, aku lupa namanya. Kayak Rexona, Softtek, kayak pelembab muka, semua tuh dipenuhi di sana itu ya teman-teman. Jadi tiap bulan itu majikan tuh selalu memenuhi itu. Jadi uang gajinya itu cuman paling pengen beli apa gitu yang nggak majikan beliin gitu. Di sana tuh enaknya seperti itu. Dan di sana itu pulang itu dapat uang kayak pesangon gitu lah intinya ya, kayak hadiah gitu ya. Terus kalau lebaran juga dikasih hadiah itu ya. Kalau di sana, di sini juga ada ya yang ngasih angpau gitu, ada ya. Ada juga di sini yang nggak ngasih sama sekali juga ada gitu kan, masalah angpau ya. Terus masalah di Taiwan itu rata-rata majikan itu nggak ngebeliin kebutuhan kita ya. Kalau di Taiwan itu ya gaji tok aja gitu. Kecuali majikan itu sangat baik, sangat royal, dan nggak pelit, nggak perhitungan, itu biasanya dibeliin. Tapi softtek kayak pembalut kadang nggak dibeliin ya. Mungkin ada yang dibeliin tapi ya jarang gitu. Kalau di Bahrain itu, di Arab itu pengalaman Laras enggak ya, jadi semua dibeliin gitu. Enaknya di sana, di Bahrain itu, di Timur Tengah itu semua kebutuhan dibeliin majikan. Beda di Asia ya enaknya. Nah, cuman lebih enak lagi ibaratnya kalau kita sakit di Timur Tengah itu semua biaya itu majikan yang nanggung. Kayak kita sakit atau kita tuh apa, majikan yang nanggung kita gitu kan. Nah, kalau di sini nggak enaknya seperti ini teman-teman. Untuk masalah kesehatan kita di Taiwan tepatnya ya, nggak tahu kalau kayak di Hong Kong atau di Macau atau di mana, Singapura atau di Malaysia gitu ya. Kalau di Taiwan itu beda teman-teman. Kalau di Taiwan itu kita sakit, kita sendiri yang nanggung, majikan itu nggak mau nanggung sama sekali. Karena di sini itu udah ada tertera di kontrak. Kita sakit cuman dapat makan 3 kali. Jadi kita sakit tuh cuman dapat makan doang, nggak ngedapetin biaya kita sakit gitu ya. Jadi nggak ada itu. Jadi nggak ada biaya sakit. Jadi kalau sakit itu kita yang nanggung sendiri gitu ya. Jadi majikan cuma nganter kita cuma dapat makan. Kalau kita bawa pulang ke rumah pas kita sakit, diem di rumah, kita nggak kerja, itu cuma dapat makan. Tapi untuk biaya rumah sakit itu majikan nggak mau ngeluarin biaya itu. Jadi di Taiwan itu harus ekstra minum vitamin, jaga kesehatan kita. Jangan sampai kita itu sakit teman-temannya, jangan sampai kita sakit. Karena kalau kita sakit ya kita ya biaya ditanggung sendiri, karena udah ada tertera di kontrak kita kalau kita sakit biaya sendiri gitu. Majikan cuma ngasih makan doang. Jadi enaknya kalau masalah kayak makan, sakit, enaknya di Timur Tengah ya. Kalau masalah pekerjaan enaknya di Asia karena nggak begitu berat seperti di Timur Tengah. Jadi enaknya di Timur Tengah kita ngedapetin fasilitas makan bebas, kita sakit dibiayai. Kalau di Asia nggak enaknya kita kerja, kita sakit biaya sendiri, dan kita kerja nggak begitu berat. Jadi enaknya di mana tuh teman-teman ya, kalian sendiri pasti
menilai enak di mana nih? Enaknya di Asia sebenarnya ya teman-teman, enaknya di Asia. Enaknya di Asia nggak terlalu berat, kita nggak seperti robot kerja muntal mantil gitu ya. Kalau bahasa Indramayu muntal mantil, bahasa Indonesianya apa ya? Murat marit apa ya? Maklum guys, karena biasa ngobrol kan nggak pakai bahasa Indonesia, apalagi sekarang di kamera harus pakai bahasa Indonesia, jadi agak gimana ya, bukannya nggak bisa pakai bahasa Indonesia, karena kesehariannya bahasa Jawa ya, pakai bahasa Indramayu, jadi nggak begitu paham bahasa Indonesia. Nah, jadi kerjanya itu enak di Taiwan, cuman gak enaknya kalau kita sakit di Taiwan, kita biaya sendiri, semua sendiri gitu kan, jangan sampai kita sakit ya. Nanti Laras akan membahas pekerjaan lagi tentang Asia sama Timur Tengah ya teman-teman ya, karena Laras sekarang mau lanjut masak. Akhirnya Laras mau mengakhiri obrolan manja obrolan pengalaman pekerjaan ya teman-teman ya. Oke, Laras akhiri aja ya teman-teman. Terima kasih yang selalu setia di channelnya Laras Windy ini. Maaf teman-teman pakai yang pendek ini karena sambil masak ya, kalau pakai yang panjang ribet, jadi pakainya yang pendek aja. Oke teman-teman, terima kasih yang udah hadir di channelnya Laras Windy, terima kasih banyak. Laras akhiri, wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.